Suara saya bisa ditangkap? Ya, alhamdulillah bisa. Jelas nggih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu, para jamaah kajian tarjih atau ketakdiran, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di kajian Zoom kita. Mudah-mudahan kajian kita membawa manfaat bagi kita semuanya dan bagi umat pada umumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 2 atau tanggal 2 atau 3 Sya'ban, tanggal 2 saya kira, tanggal 3 ya. Tanggal 3 Sya'ban berarti kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nah, di bulan Sya'ban ini ada beberapa tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam kenyataannya justru jarang diamalkan oleh umat Islam ya. Jarang diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan yang diamalkan malah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Kalau disebut Al-Jamaah itu artinya seluruh perawi-perawi utama itu masuk di dalamnya. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan Imam Ahmad dan juga Imam dalam kitab Al-Muwatta. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berbunyi, an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la tasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Tadi diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan kemungkinan besar masih ada perawi-perawi lain yang tidak masuk di dalam ensiklopedia hadis 9 imam ya, karena kalau 9 imam berarti ya hanya 9 imam itu saja, sedangkan perawi-perawi yang lain memang tidak ada di dalamnya ya. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan program hadis yang
Kutubul Ishrin, ya, artinya kitab 20 dengan di dalamnya ada perawi 20 ya. Ada Baihaqi, ada At-Tabrani, ada Al-Hakim, ada Ibnu Hibban dan sebagainya ya. Mungkin akan diriwayatkan juga oleh yang lainnya ya. Jadi hadisnya itu maknanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian sering melakukan puasa di bulan Sya'ban hingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Yang dimaksud berbuka itu tidak puasa ya. Bukan buka waktu maghrib, bukan ya. Jadi yang dimaksud tidak pernah berbuka artinya Nabi itu memang tiap hari puasa. Tiap hari puasa seolah-olah tidak pernah tidak puasa. Namun beliau juga mengatakan, Aisyah juga mengatakan, beliau juga sering tidak puasa terutama di paruh kedua dari bulan Sya'ban. Beliau juga sering tidak puasa di bulan Sya'ban itu. Nanti di hadis lain itu diketahui itu di paruh kedua di bulan Sya'ban. Sehingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Karena memang di paruh kedua beliau sudah menghentikan puasa sunnahnya. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali puasa di bulan Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau paling banyak melaksanakan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi di sini sunnah yang dicontohkan oleh Nabi di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa sunnah. Ya, mungkin itu bisa di hari-hari yang memang sudah disunahkan ya. Misalnya kalau di bulan yang lain kita tidak pernah atau jarang melaksanakan puasa Senin Kemis, di bulan Sya'ban kita perbanyak puasa Senin Kamis. Nah, kalau kita bisa puasa Senin Kamis 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, berarti kurang lebih kita puasa antara 8 hari atau mungkin 9 hari. Jadi ada kalanya 8 persis Senin Kemis selesai 4 minggu. Tapi ada kalanya yang Seninnya 4, Kemisnya dapat 5, atau Seninnya dapat 5, Kemisnya dapat 4, sehingga kita puasa dalam 1 bulan. Kalau Senin Kemis berarti kita puasa 9 hari. Nanti di tengah bulan Sya'ban ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Mungkin dari 3 itu bisa jadi tidak ketemu Senin dan Kemisnya. Kalau kita misalnya puasa kalau puasanya tapi mesti hampir selalu ketemu ya. Kalau puasanya mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, berarti hanya dapat 2 yang non Senin Kemis. Kalau puasanya mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, ini ya. Kalau misalnya tanggal 13 Sya'ban itu hari Jumat, maka 9 ditambah 3 kita bisa puasa 12 hari dalam 1 bulan itu. 9 hari itu Senin Kemis, yang 3 hari Ayyamul Bid, misalnya pas 13-nya hari Jumat, 14-nya hari Sabtu, 15-nya hari Ahad, sehingga 3 hari itu full tidak terkena Senin dan Kemis. Tapi kalau terkena Senin dan Kemis ya nggak apa-apa, berarti kita
puasanya hanya 11 hari kan begitu. Nah, itu yang dimaksud memperbanyak, salah satu makna memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tapi juga bisa seperti yang diamalkan oleh Nabi menurut keterangan Aisyah ini. Jadi setiap hari puasa. Jadi kalau tanggal satunya itu kemarin tanggal 13 Maret ya kalau nggak salah, atau 14 Maret ya. Karena tanggal 11 itu 27, kemudian 12 itu 28, berarti 14 ya, 14. Nah, berarti mulai tanggal 16 atau ya tanggal 15 ya, itu kita puasa tiap hari sampai tanggal 15 Sya'ban, diakhiri dengan Ayyamul Bid. Setelah itu kita nggak puasa, seperti yang dilaksanakan oleh Nabi ini ya. Dikatakan di sini la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memandang hari, yang penting setiap hari beliau berpuasa dan hitungannya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Setelah pertengahan beliau tidak melaksanakan puasa sunnah lagi. Itu salah satu caranya. Nah, hadis yang kedua juga masih dari Aisyah. Dari Aisyah yang ditanya oleh seorang sahabat yaitu Abu Salmah. Jadi Abu Salmah mengatakan qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha an shaumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi Abu Salmah mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, zaujatan Nabi, istri Nabi, tentang saumi Rasulillah atau siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Aisyah maka menjawab atau mengatakan, kana yasumu hatta naqula qad shoma wa yuftiru hatta naqula qad aftara walam arahu siyaman walam arahu shaiman min syahrin qattu aksara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Jadi kata Aisyah ketika menjawab pertanyaan Abu Salmah, beliau mengatakan adalah Rasulullah itu dalam bulan Sya'ban beliau selalu berpuasa, sering berpuasa, sehingga kami mengira beliau akan puasa seterusnya. Itu kata Aisyah begitu. Dan beliau juga sering berbuka atau tidak berpuasa, sehingga kami mengira beliau tidak akan berpuasa lagi. Jadi seolah-olah kami mengira beliau berbuka terus-menerus, tidak puasa terus-menerus gitu ya. Dan aku tidak pernah melihat beliau Rasulullah berpuasa terus 1 bulan penuh kecuali Ramadan bersama dia. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau berpuasa sunnah dalam 1 bulan lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban seolah-olah seluruh bulan Sya'ban 30 hari itu beliau puasa. Atau beliau berpuasa di bulan Sya'ban hingga sisa harinya yang tidak
beliau pakai untuk berpuasa itu sedikit. Artinya ketika sudah mendekati bulan Ramadan, beliau menghentikan puasanya sehingga ada jeda antara puasa sunnah yang beliau lakukan dengan puasa Ramadannya itu. Nah, jadi di sini para ulama menyatakan bahwa kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kalau kita teliti analisis secara kekuatan fisik ya, dan mungkin juga supaya ada mumarosah, ada kebiasaan latihan gitu ya, supaya ketika masuk puasa Ramadan tidak terjadi keterkejutan, tidak terjadi kekagetan, maka puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi dengan memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban ini adalah dalam rangka persiapan menuju Ramadan. Dalam bahasa lain ya pemanasan, kira-kira begitu ya. Kalau kita sudah terbiasa hampir tiap hari atau bahkan mungkin tiap hari, kecuali di hari-hari terakhir bulan Sya'ban kita sudah sering berpuasa, bahkan tiap hari puasa, maka kita masuk Ramadan itu sudah terbiasa dengan puasa, sehingga kita akan terasa ringan. Apalagi kalau Ramadan tentu teman berpuasanya banyak ya, kanan kiri kita puasa semua ya. Nah, kalau puasa sunnah, seringkali kita puasa sendirian, kanan kiri kita tidak pada puasa dan sebagainya, itu mungkin agak berat. Nah, kalau latihan di masa yang relatif berat tadi, ketika masuk Ramadan, meskipun puasanya itu adalah puasa wajib ya, puasa wajib, tetapi karena temannya banyak dan kemudian sudah terlatih selama di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah, maka puasa Ramadannya akan lebih nyaman, lebih lancar, kira-kira begitu. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah. Nah, yang dua kali tadi dari Aisyah semuanya. Yang ketiga ini hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana nisfu min Sya'bana fa amsiku anis shaumi hatta yakuna Ramadhanu, rawahu Ahmad. Kalau yang kedua tadi riwayat Muslim, sedangkan yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad, Abu Hurairah mengatakan adalah Nabi SAW bersabda, idza kana nisfu, apabila kalian sudah sampai di pertengahan bulan Sya'ban, maka sering disebut nisfu Sya'ban. Tapi terkait dengan nisfu Sya'ban yang kemudian hari itu diutamakan, dimuliakan secara khusus, ada puasa khusus hanya nisfu Sya'ban, ada sholat nisfu Sya'ban, itu hadis-hadis yang berkenaan perayaan nisfu Sya'ban seperti itu tidak ditemukan hadis yang sahih ya. Nah, bahkan kebanyakan hadisnya di tingkat paling rendah, yaitu dhaif, ada yang dhaif jiddan, ada yang la aslalahu, tidak ada dasarnya, berarti hadis maudhu, hadis palsu. Jadi hadis yang mengkhususkan memuliakan malam nisfu Sya'ban, nanti ada sholat nisfu Sya'ban, terus tanggal 15-nya khusus ada puasa nisfu Sya'ban, itu adalah dalil-dalilnya, dasar-dasarnya tidak memiliki kekuatan, tidak rojih, tapi marjuh,
bahkan pada posisi yang terendah, yaitu la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, padahal ini masalah ibadah. Nah, tapi hadis ini bukan berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu. Artinya kalau kita sudah memasuki pertengahan Sya'ban, Nabi mengatakan fa'amsiku anis shaumi, maka janganlah kalian berpuasa atau cegahlah kalian dari berpuasa sehingga datang bulan Ramadan. Ini artinya salah satu riwayat mengatakan begitu supaya tidak terjadi bersambung antara puasa sunnah dengan puasa wajib Ramadan. Dalam hadis yang lain, la tasumu yauman aw yaumaini, ya, qabla Ramadan illa ayyakuna rajulu kana yasumu shaumahu. Jadi janganlah ya yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, ya, itu janganlah kamu berpuasa di sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, tidak boleh ya. Jadi kita tidak berpuasa di 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan masuk, kecuali kalau kita sudah terbiasa puasa sunnah, ya. Misalnya terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian kita melaksanakan Senin Kamis. Kebetulan misalnya awal Ramadannya harinya hari Jumat, padahal kita biasa Senin Kamisnya mestinya puasa, ya itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau nggak terbiasa puasa sunnah kok kemudian Kamis kita laksanakan puasa, itu termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi artinya ada petunjuk dari Nabi mungkin supaya menghindari terjadinya kesinambungan tadi, maka kalau sudah memasuki bulan ya sebaiknya tidak berpuasa, kecuali yang sudah terbiasa puasa tadi, ya. Mungkin puasa Daud, sudah terbiasa puasa Daud, dia teruskan puasa Daud sampai kemudian masuk Ramadan, berhenti puasa Daudnya, kemudian melaksanakan puasa Ramadan. Atau terbiasa puasa Senin Kamis, laksanakan puasa Senin Kamisnya, masuk bulan Ramadan berarti berhenti Senin Kamisnya, kita laksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau udah puasa Ramadan, semua puasa-puasa yang lain harus dan gabung menjadi puasa. Monggo yang lain di mute dulu ya. Tidak, aku kan duduk lagi. Di mute dulu yang Pak Samsul, mute Pak Samsul. Samsul suaranya kok hilang. Mungkin masih masih mute. di mute ya, kena mute ya. Ya, kena mute karena tadi maunya memute-kan yang bicara tadi. Mute sendiri, Pak ya. Baik. Saya ulang dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu fal
yasum dzalikal yaum. Nah, jadi di sini janganlah kamu mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari kecuali apabila seseorang tersebut sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah pada hari-hari sebelumnya atau pada hari-hari tersebut, maka dipersilahkan melaksanakannya. Tadi contohnya apabila kita terbiasa puasa Senin Kamis, Selasanya pas Ramadan, maka Seninnya kita boleh berpuasa sebagai puasa sunnah Senin Kamis. Itu yang dimaksud oleh hadis Nabi ini. Karena begini, kalau di bulan Sya'ban itu yang sering-sering usianya 30 hari. Tapi kadang-kadang bulan tanggal 29 itu sudah terjadi ijtima. Nah, kalau sudah terjadi ijtima, kadang-kadang sorenya itu diperselisihkan antara sudah tanggal atau belum, antara yang ru'yah dan hisab gitu kira. Misalnya seperti itu. Kemudian ada yang melakukan istikmal sampai 30 misalnya, sehingga Sya'ban menjadi 30, hingga Ramadan tanggal 1-nya sesudah tanggal 30 Sya'ban. Maka tanggal 30 Sya'ban itu namanya Yaumus Syak, hari yang diragukan. Syak itu ragu-ragu, hari yang diragukan apakah ini masih tanggal 30 atau sudah tanggal 1. Meskipun sekarang dengan ilmu pengetahuan tentu Yaumus Syak itu sudah lebih bisa dihindari ya. Sehingga dengan adanya ilmu falak, ilmu hisab itu hampir-hampir Yaumus Syak sudah tidak ada. Kalaupun ada Yaumus Syak, di hari Yaumus Syak itu tidak boleh kita laksanakan puasa. Ya, kita tidak boleh melaksanakan puasa di Yaumus Syak. Maka kita harus menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Begitu juga Yaumus Syak di akhir Ramadan kita tidak boleh berbuka, sebalikannya ya. Maka kita harus melakukan istikmal ya. Istikmal. Nah, Yaumus Syak sekarang menjadi mungkin hampir tidak terjadi karena ilmu pengetahuan yang menghitung posisi bulan, matahari dan bumi untuk melihat tanggal itu sudah bisa terhitung begitu rupa. Ya, hanya saja berarti puasa ini Sya'ban ini harus disempurnakan jadi 30 misalnya gitu. Atau Ramadan sempurnakan jadi 30. Maka di hari ke-30 itu, kalau hari 30 di bulan Sya'ban, maka kita tidak boleh berpuasa. Sebaliknya juga kalau hari 30 itu adalah hari 30 Ramadan, maka tanggal 30-nya kita tidak boleh keburu berbuka. Kita sempurnakan puasa sampai 30 hari. Itu wallahu alam ya. Nah, inilah sunnah-sunnah ya. Sunnah-sunnah Nabi di dalam bulan Sya'ban kita disunnahkan, dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi untuk memperbanyak puasa. Jadi hadisnya tadi kan gabungan ya. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah. Yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Yang diriwayatkan oleh Aisyah, kedua-duanya adalah hadis fi'liyah. Artinya apa yang dikerjakan oleh Nabi disaksikan oleh Aisyah, dideskripsikan, dipaparkan oleh Aisyah. Jadi karena itu fi'liyah berarti dilaksanakan oleh Nabi, berarti Nabi menuntunkan sekaligus memberi contoh. Sedangkan hadis yang ketiga yang dari Abu Hurairah dan juga yang keempat juga dari Abu Hurairah itu lebih sebagai hadis qauliyah, perkataan Nabi. Jadi artinya Nabi menuntunkan dengan penjelasan langsung dari beliau
tapi juga menuntunkan dengan contoh langsung amalan beliau. Jadi ini kuat ya, posisinya kuat. Jadi puasa, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah memiliki dalil-dalil yang kuat ya. Sehingga kalau kita laksanakan itu suatu kebaikan. Dari sisi yang lain itu sekaligus merupakan warming up ya, pemanasan menuju puasa Ramadan. Jadi menyambut datangnya Ramadan tidak dilakukan dengan amalan-amalan yang sifatnya bid'ah ya. Contoh yang bid'ah yang banyak dikerjakan oleh umat Islam di sekitar kita ya. Ya, misalnya menyambut Ramadan atau menyongsong Ramadan di bulan Sya'ban ini dengan melaksanakan sadranan ya. Sadranan dalam arti mengkhususkan ziarah kubur di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban. Seolah-olah kalau di luar bulan Sya'ban tidak ada ziarah atau ziarahnya tidak bernilai khusus. Nah, yang seperti itu, ada keyakinan seperti itu, maka itu menjadi bid'ah, amalannya bid'ah, keyakinannya menjadi khurafat, menyimpang ya. Tetapi mungkin kalau yang ingin ziarah kubur keluarga kok sempatnya di bulan Sya'ban ya tidak apa-apa ya. Yang di bulan Sya'ban disempatkan khusus ya. Tapi bukan mengkhususkan dengan keyakinan tertentu, itu mengkhususkan karena mungkin bisa cutinya pas bulan Sya'ban. Nah ya itu nggak apa-apa, berziarah dengan niat mendoakan, bukan minta berkah kepada yang meninggal, tapi mendoakan. Ziarah itu kan pertama mendoakan orang yang sudah mendahului kita, yang kedua kita dengan ziarah itu tazkiratul maut, untuk mengingat bahwa kita juga akan mati. Sehingga salah satu etika tuntunan berziarah itu ketika masuk ke area makbaroh, kita dituntunkan oleh Nabi untuk mendoakan para penghuni makam ya, penghuni kubur. Artinya orang-orang yang sudah wafat mendahului kita, yaitu mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar ya. Kalau ahlal kubur berarti para penghuni kubur, kalau ya ahlad diyar para penghuni kampung. Nah, artinya kampung kuburan itu ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat. Jadi keselamatan dari Allah mudah-mudahan diberikan kepada kalian, wahai ahlal kubur, wahai penghuni kubur, minal muslimina wal muslimat, dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Karena yang bisa menerima ampunan, diterima ibadahnya oleh Allah itu ya hanya orang-orang yang muslim dan orang-orang yang beriman. Maka doanya ya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, berislam. Jadi ya assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat, bisa juga ditambah wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian ditambahkan wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Wa insyaallah bikum lahikun. Nah, di sini kan ada unsur doanya dan ada unsur mengingatkan kita sendiri bahwa kita itu juga akan segera menyusul mereka, akan mati. Nah, kalau kita kemudian sudah tazkiratul maut, maka kemudian kita mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, memperbanyak silaturahim, memperbanyak sedekah, memperbanyak
infak dan seterusnya amal kebaikan yang lainnya. Nanti karena kita sudah tazkiratul maut. Nah, jadi itu supaya kita tidak terjebak kepada tradisi-tradisi yang mengandung khurafat dan juga tradisi, karena itu kan ada mirip ibadahnya, syibhul ibadah, sesuatu amalan yang mirip ibadah atau dianggap ibadah padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi, fahuwa raddun, itu termasuk kategori al-bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tapi kita juga tidak dengan mudahnya menuduh, menganggap sebuah amalan orang lain kemudian kita tuduh bid'ah. Orang yang berziarah kubur mungkin juga di bulan Sya'ban, di bulan Ruwah, ya karena memang sempatnya di bulan Sya'ban, mungkin juga sekaligus sebagai media orang bersilaturahim, ya, orang bersilaturahim. Nah, jadi itu biasanya kalau di makam dekat Pondok Sobron ini, dekat rumah saya ini, kalau di bulan Sya'ban memang ramai. Nah, di antara mereka ada yang memang berkeyakinan mulianya, utamanya ziarah kubur itu di bulan Sya'ban, sehingga orang-orang Jawa Islam itu dulu menyebut bulan Sya'ban itu bulan ruah. Ruah itu arwah, ya, bulan ruah, bulan arwah, sehingga di bulan Sya'ban itu terjadi komunikasi antara yang hidup dengan yang mati, kira-kira begitu. Komunikasinya apa? Dengan doa. Nah, kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu tidak ada tuntunannya dalam Islam. Kalau kita berziarah kapan saja dan salah satunya mungkin sempatnya adalah bulan Sya'ban, mungkin cutinya bisa di bulan Sya'ban, atau di bulan Sya'ban itu sekaligus media untuk berkumpul, bersilaturahim anggota keluarga, kemudian berziarah dan mendoakan orang tua, nah itu insya Allah tidak mengapa, selama tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu bahwa kalau bulan ruah, bulan Sya'ban, arwah para leluhur itu menghampiri anak cucunya, minta didoakan, minta atau bahkan diyakini menemui, menghampiri anak cucunya, memberikan berkahnya. Nah, itu yang seperti itu satu keyakinan yang menyimpang. Keyakinan yang menyimpang artinya khurafat, amalannya menjadi bid'ah karena tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali yang mungkin, ya. Tapi kalau Nabi memperbanyak amal puasa sunnah, ada juga salah satu hadis yang tadi saya belum sempat mengutip hadis tersebut, yaitu hadis riwayat An-Nasa'i, bahwa dalam hadis riwayat An-Nasa'i itu Nabi mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah mengangkat amal-amal para hamba itu, ya, diangkat untuk dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi bulan Sya'ban itu hadisnya ini nilainya hasan menurut Syekh Albani, ya. Hasan itu karena ini termasuk kategori fadhailul a'mal, maka bisa dipakai, apalagi tingkatnya hasan, tidak sampai dhaif. Hasan itu hampir kepada sahih, tetapi mungkin ada satu jalur, dua jalur yang mungkin agak lemah sehingga tidak mencapai derajat sahih, tetapi perawi-perawi yang lain itu bernilai baik dan hadisnya isinya juga baik. Maka hadis ini bisa dipakai. Jadi Nabi mengatakan, saya teks lengkapnya nanti saya carikan, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah mengangkat amalan para hamba. Sehingga Nabi mengatakan, wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun.
Aku menyukai ketika amal-amalku diangkat oleh Allah untuk dinilai oleh Allah, sedangkan aku sedang berpuasa, sehingga puasanya itu pun dinilai langsung oleh Allah. Itu betapa Nabi SAW sebagai seorang yang seorang yang sudah dijamin oleh Allah surganya, dijamin tidak pernah bersalah, dijamin amalan-amalannya diterima oleh Allah. Beliau masih mengejar kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini. Saya cek dulu di room chat ya. Di room chat hanya ada satu pertanyaan dari Bapak Soleh Amini. Strategi apa, bagaimana yang tidak kontra atau konflik dalam meniadakan tradisi-tradisi bid'ah seperti ruwahan atau nyadran yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, kalau yang terjadi di komplek Saripan Makam Haji Pondok Sobron ini prosesnya lama, memang prosesnya lama. Dulu cerita orang-orang tua, kalau sadranan mereka melakukan tahlil dan zikir tahlil itu datang kumpul di kuburan ya. Dulu di kuburan itu masih ada ruang-ruang yang lapang begitu untuk berkumpul, nanti membawa macam-macam makanan tertentu ya, membawa makanan tertentu, jenisnya sudah ditentukan, rujak uni kira-kira begitu, macam-macamnya itu ya. Kemudian melakukan zikir tahlil, kemudian makan di kuburan itu. Dulu katanya begitu, mungkin tahun 60-70-an begitu. Nah, kemudian mungkin sekitar tahun 70 atau 80 sudah dirubah oleh tokoh-tokoh di Makam Haji, ulama-ulama di Makam Haji. Kalau nggak salah juga oleh Mbah Sangiti Sastro Daryono, Lurah Makam Haji waktu-waktu itu, yang beliau seorang lulusan Mambaul Ulum. Kalau nggak salah kakak kelasnya Kiai Munawir Syadzali ketika mondok di Mambaul Ulum. Beliau merubah, jadi tradisi zikir tahlil yang di kuburan dibawa ke masjid. Jadi membawa takir yang isinya makanan tadi juga dibawa ke masjid. Jadi zikir tahlil di masjid, kemudian makannya di masjid, habis itu selesai sebagian makannya dibawa pulang untuk berkat ke rumah. Nah, kemudian tahun-tahun 80-an ke sini sudah dirubah. Yang dulunya sadranan dalam bentuk zikir tahlil di masjid itu, dari kuburan ke masjid, nah, sekarang sudah dirubah menjadi pengajian menyongsong Ramadan. Tapi kadang-kadang masih ada dalam kurung pengajian menyongsong Ramadan dalam kurung sadranan. Nah, sehingga dalam pengajian itu masih didahului sekitar 10-15 menit ada zikir tahlilnya bersama, habis itu pengajian menyongsong Ramadan. Nah, sekarang yang pengajian menyongsong Ramadan yang masih ada dalam kurung sadrananya masih tetap dilaksanakan, biasanya 3 hari sebelum Ramadan. Tapi ada pengajian tarhib Ramadan, nyongsong Ramadan itu dilaksanakan setiap seminggu sekali di masjid, biasanya dilaksanakan ba'da maghrib dengan mengkaji fikih Ramadan. Nah, artinya ini kan sudah proses perubahan ya, sehingga kalau orang Makam Haji sendiri, orang-orang Saripan yang sudah tersentuh dakwah itu sudah hampir tidak ada yang melakukan sadranan datang ke kuburan
dengan ritual tertentu sudah tidak ada. Nah, jadi begitu. Proses dakwahnya memang sangat lama, evolutif, tetapi insya Allah sudah bisa memberi pencerahan kepada masyarakat Muslim bahwa ziarah yang dikhususkan itu tidak ada tuntunannya, dan sekarang mereka ziarah kapan saja, bahkan di bulan Sya'ban orang makam haji nggak ada yang datang ke makam. Mungkin kalau 1-2 masih ada, tapi hampir tidak kita lihat, kita saksikan penduduk sekitar Masjid Syarif Pondok Sobron itu yang kalau bulan Sya'ban ziarah kubur seperti orang-orang yang lain. Paling mereka yang menjadi juru kunci makam ya, dia ya tetap siap melayani orang-orang yang ziarah ya, mungkin membersihkan apa atau apa, dan itu sebagai pekerjaan biasa. Wallahu a'lam. Pak Edi, bagaimana dengan sadaran diubah menjadi acara pengajian biasa? Ya itu tidak apa-apa. Yang penting dengan sedikit demi sedikit kita berikan pencerahan, keyakinan tertentu yang mengitari sebuah kegiatan harus kita kembalikan kepada tuntunan Quran dan Sunnahnya. Di Gembolong masih ramai sadaranan, tantangan nih buat kita. Ya monggo itu alhamdulillah kalau di makam haji sudah seperti itu, jadi sudah diganti dengan pengajian menyambut Ramadan. Nah, tetapi yang 3 hari sebelum masuk puasa itu masih ada dalam kurung sadaranan. Jadi kata sadaranan itu hanya sebagai media untuk mengumpulkan orang banyak. Biasanya kan 3 hari sebelum Ramadan itu ada pengajian menyambut Ramadan, kemudian para yang hadir itu diminta, ada yang membawa makanan nasi kotak, ada yang snack, ada yang membawa gula kopi ya, gula teh. Yang itu nanti gula teh yang terkumpul itu digunakan untuk wedangan pada waktu takjil Ramadan dan juga wedangan pada saat tadarus. Jadi mengumpulkan gula teh itu sekaligus untuk menyiapkan Ramadan. Menjelang masuknya bulan Sya'ban, marak WA mengingatkan masuknya bulan Sya'ban dengan kalimat mulai malam ini ba'da maghrib masuk 1 Sya'ban. Rasulullah bersabda, barang siapa memberitahu berita 1 Sya'ban kepada yang lain maka haram. Itu tidak ada hadis yang sahih yang kuat tentang itu. Jadi itu adalah amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Termasuk juga ketika masuk Rajab itu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, itu juga hadisnya dhaif jiddan. Tapi ya kalau itu doa biasa ya nggak apa-apa. Ya Allah berikan berkah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian supaya umur kami dipanjangkan sampai masuk bulan Ramadan. Kalau itu doa biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada keyakinan tertentu harus begitu, yang memberitahu kepada saudaranya, kepada temannya diharamkan api neraka dan sebagainya, itu tidak ada dalil yang kuat di situ. Yang berikutnya Pak Tony, intinya puasa sunnah Sya'ban itu persiapan Ramadan dan penilaian amalan begitu. Ya, jadi intinya begini, puasa Nabi melaksanakan dan Nabi memesankan juga bahwa kita supaya memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau kita ingin aman, puasa sunnah yang diperbanyak di bulan Sya'ban ya kita selalu Senin Kamis plus ayyamul bid. Nah, itu kalau mau aman di situ.
Tapi kalau misalnya kita seperti yang dilakukan Nabi, ya tanggal 1 sampai 15 langsung berturut-turut, enggak apa-apa, nanti setelah 15 kita berhenti. Boleh juga begitu. Seperti hadis dari Aisyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya langsung menggunakan fasilitas mikrofonnya. Ini yang di room chat sudah habis. Ada nggak yang mau bertanya langsung? Cukup? Baik, kalau sudah dipandang cukup, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Monggo. Nggih. Itu kemarin sholat yang pandemi ini kok ada yang bertentangan ya, ada yang merapatkan shaf, ada yang merenggangkan gitu. Kemudian ketika memakai masker itu bagaimana terkait dengan bagian tubuh yang harus menempel ketika ruku itu ya, ketika sujud. Ya. Ngaten. Ya, Bu. Jadi begini, masalah orang sholat dengan berjamaah dengan shaf renggang atau shaf rapat itu ya masalahnya ijtihadiyah ya, ijtihadiyah. Kalau yang pakem, tuntunan sholat jamaah yang pakem, Nabi mengatakan sawwu sufufakum watarasu, rapatkan barisanmu, luruskan barisanmu, watarasu, dan rapatkan. Yang pakem kan begitu. Memang sunnahnya dalam sholat berjamaah kita berbarisnya dengan rapat, lurus. Tapi dengan masa pandemi ini, kalau rapat itu dikhawatirkan terjadi penyebaran virus, maka kemudian para ulama mencoba melakukan ijtihad di situ ya, mengkaji. Akhirnya diputuskan bahwa memang sunnahnya adalah rapat, tetapi menjaga kesehatan, menjaga keselamatan dari kematian, menjaga keselamatan dari penyakit, itu juga melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka kemudian diambil suatu ijtihad bahwa berjamaah tetap bisa dilaksanakan, sholat berjamaah tetap bisa dilaksanakan di masjid-masjid dengan menjaga jarak aman dalam shaf, dan itu juga dilakukan oleh ulama-ulama kita di Mekah dan Madinah. Sehingga kalau kita saksikan sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu mereka jaga jarak ya. Mereka jaga jarak, bahkan kalau di sana, di kata teman-teman yang yang sempat studi di Madinah ya, itu bahkan harus 2 meter ya. Standarnya 2 meter jaraknya, kanan kiri depan belakang jaraknya standarnya 2 meter, dan kalau itu dilanggar ada dendanya, ada kafaratnya. Jadi karena itu memang menjaga keselamatan dari penyakit itu ya. Jadi masalah itu. Tapi bagi ada yang berpendapat ya, kami ini masjid kami tertutup, masjid kami ini satu kampung saja, nggak ada tamu-tamu lain. Satu kampung ini insya Allah semuanya sehat ya. Jadi tidak ada yang terpapar, tidak ada yang positif ya. Semuanya sehat. Nah monggo itu jamaah yang homogen hanya satu kampung, seperti misalnya pesantren, hanya santri pesantren itu saja. Nah, itu kan dianggap seperti dengan keluarga sendiri, homogen. Nah, maka dilaksanakan sholat berjamaahnya dengan merapatkan shaf, itu insya Allah juga satu kebaikan, tidak mengapa. Itu artinya bisa melaksanakan sunnah secara penuh karena hal-hal yang dikhawatirkan tidak ada. Kalau yang dikhawatirkan muncul
saya menemukan sebuah masjid di dekatnya Pak Soleh Amini sana, yang dulu dikenal dengan Masjid Syariah, itu sekarang menjadi masjid di bawah binaan PCM apa Kalioso ya, lupa saya. Jadi di sana dikatakan ada aturan gitu. Jadi bagi jamaah mukimin asli situ supaya sholat di dalam ruangan dengan soft rapat. Bagi jamaah yang pendatang boleh bergabung tapi di luar atau di serambi dengan standar sendiri, dengan menjaga jarak. Jadi saya lihat seperti itu mungkin juga salah satu cara yang dilakukan dalam rangka tetap memenuhi sunnah, tapi juga di sisi lain menjaga keamanan, keselamatan dari segala penyakit tadi. Kemudian yang kedua tadi Bu Titik tadi apa ya? Agak lupa saking panjang. Masker dok, masker Ustaz. Ya. Saya lihat ibu-ibu itu kok banyak terus tidak dipakai, langsung dipakai Masker aja. juga sama ya, masker juga sama. Artinya menutup wajah itu ketika sholat, ketika ihram itu kita diperintahkan untuk membuka wajah. Misalnya bagi ibu-ibu yang biasa pakai cadar pun ketika sholat dan ketika ihram itu diperintahkan untuk membuka cadarnya atau membuka penutup wajahnya. Tapi karena masa pandemi ini juga untuk menghindarkan diri dari kecelakaan penularan virus ya. Kita kalau pakai masker itu kan katanya kalau kita bertemu dua orang sama-sama pakai masker itu kan kemungkinan penularannya menjadi sangat minim, bahkan sampai 0% kan begitu. Tapi kalau yang satu pakai masker, yang satu tidak pakai, itu mungkin sekitar 70 atau 60% terjadinya penyebaran yang disebabkan oleh droplet. Kalau sama-sama nggak pakai masker, lebih besar lagi kemungkinan terjadi penularannya itu. Nah, sehingga meskipun standarnya sholat itu tidak boleh menutup wajah. Dalam sebuah hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula salat ar-rajuli yughti fahu. Jadi Rasulullah melarang seorang laki-laki, karena itu yang ketemu Rasul laki-laki, perempuan juga sama sebenarnya. Orang yang laki-laki yang sedang sholat dan dia menutup wajahnya. Jadi Rasulullah melarang laki-laki sholat dengan menutup wajahnya, atau menutup mulutnya atau menutup wajahnya dengan sebuah tutup, jadi masker atau sejenisnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, karena itu lil hajah, dibutuhkan untuk menghindari penyebaran, maka menjadi dibolehkan. Sesuatu yang membahayakan, yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Begitu Bu Titik. Jadi terkait dengan aturan bagian tubuh yang harus menempel tuh Ustadz ketika sujud tuh. Ya itu jadi, kan kalau sebab-sebab ya, tertentu berkurang ya dengan masker ya. Kalau tapi rukhsah itu ya. Jadinya kalau itu disebabkan karena memang dibutuhkan, hajatnya begitu untuk menghindari suatu penyakit, maka sesuatu yang semula dilarang menjadi ya. Diutamakan kesehatan. Nggih, matur nuwun Ibu Bapak. Nggih, matur nuwun. Sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.